Halo Mas Guys, Sobat Guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar menentukan nilai optimum pada program linier. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang program linier, biasanya kan program linier itu ke soal cerita ya Mas Guys, Sobat Guys, atau yang berbentuk narasi gitu kan. Nah, tapi sebelum ke sana, kita harus menguasai dulu apa itu nilai optimum pada program linier ya. Jadi nilai optimum itu ada dua macam ya. Ada yang nilai maksimum, ada yang nilai minimum ya. Jadi tidak mesti optimum itu maksimal jadinya maksimal gitu ya. Optimum itu bisa jadi maksimal, bisa jadi minimal atau maksimum minimum gitu ya. Yang pertama ke contoh soal ya, langsung tentukan nilai minimum. Nah ini contoh yang minimum. Tentukan fungsi, kok fungsi jadinya? Tentukan nilai minimum. Nah ini fx, y itu namanya fungsi tujuan. Ada yang nyebut fungsi tujuan ya, ada yang nyebut fungsi target, ada yang menyebut fungsi objektif gitu kan. Jadi sebutannya macam-macam, tapi maksudnya adalah ini. Jadi nanti kita akan mencari apa namanya titik pojoknya ya. Kan ada daerah penyelesaian dibatasi oleh garis dan juga titik potong dari garis-garis itu. Kita namai titik pojok. Nah, titik pojok itu nanti kita akan substitusikan ke dalam fungsi tujuan ini Mas guys. Nah, kendalanya apa atau pertidaksamaannya bagaimana? Ini satu. X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 6, kemudian Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 8, serta X tambah Y kurang dari sama dengan 7. Nah ini kita akan cari atau akan kita gambar grafiknya seperti apa, DHP-nya seperti apa gitu ya. Oke, untuk yang ini X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 6, ini kita nggak perlu cari titik potongnya karena ini nanti kita akan buat garis vertikal atau horizontal saja ya. Jadi kita langsung ke X tambah Y ya, kurang dari sama dengan 7. Nah berhubung kita mau cari titik potong, kita ubah ke sama dengan ya. X, Y, kemudian kayak gini, X nya 0, Y nya 0. Jadi kalau X nya 0, Y nya 7, kalau Y nya 0, X nya 7, maka titik potongnya adalah 0,7 dan 7,0. Oke, sekarang langsung kita buat gambarnya di sebelah sini. Oke, seperti ini ya. Ini X, ini sumbu Y. 0,7 berarti di sini kira-kira. 7, kemudian 7,0-nya di sini. Kita buat garis. Nah, ini. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 2 berarti di sebelah sini. Nah, gini ya garisnya. Kemudian X kurang dari sama dengan 6 berarti di sebelah sini, ini 6. Oke, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Nah garisnya sudah ada nih ya, garisnya berupa garis horizontal. Kemudian kurang dari sama dengan 8 berarti di sebelah sini. Ini agak tumpang tindih ya, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita arsir ya. Jadi ngarsirnya itu boleh langsung kalian gambar garisnya diarsir atau nunggu yang lain dibuat dulu garisnya baru diarsir, terserah kalian enaknya aja gimana gitu ya. Kalau saya ini tuh udah terlanjur membuat garis ya sudah nggak apa-apa. Ini ya, X tambah Y kurang dari sama dengan 7 itu daerahnya adalah di apa namanya di bawah garis ini ya. Kenapa saya langsung menentukan daerahnya di bawah garis? Karena gini, jadi kriteria, kok kriteria jadinya apa ya? Ciri khas ya, ciri khas dari sebuah garis ya, yang garisnya itu dari kiri atas ke kanan bawah dan dia terletak pada kuadran 1. Ini kuadran 1 itu X positif, Y positif. Apabila tandanya itu kurang dari sama dengan, maka daerah yang daerah hasil penyelesaiannya ya itu di bawah garis. Tapi kalau lebih dari sama dengan itu di atas garis. Itu untuk khusus untuk apa namanya garis yang terletak di kuadran 1, kemudian garisnya berupa
seperti ini ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi langsung kita arsir, kita gunakan arsiran versi 2, yaitu mengarsir yang bukan daerah penyelesaian. Berarti kita arsir yang di atas ini. Oke, cukup. Kemudian saya ganti warna. Kemudian untuk yang X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kan 2 ya, berarti sebelah kanan. Yang diarsir sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Kemudian X kurang dari sama dengan 6 ya, berarti daerahnya di sebelah kirinya garis ini, yang diarsir yang sebelah kanannya. Ini seperti ini. Oke. Berikutnya Y lebih dari sama dengan 0 ya. Y lebih dari sama dengan 0 itu berarti daerahnya ke atas, yang diarsir yang bawah nih ya. Oke. Kemudian kurang dari sama dengan 8. Berarti ini ya, 8 itu yang ini. Yang dipakai yang bawah ya, berarti atasnya diarsir. Oke. Jadi jelas ya mana daerah penyelesaiannya. Ya, daerah penyelesaiannya adalah yang ini dibatasi oleh 1, 2, 3, 4 titik pojok ya. Kita namai ini titik pojoknya titik A, ini titik B, ini yang di bawah titik C, dan yang di atasnya titik D ya. Cukup jelas ya, A, B, C, D. Sekarang kita lihat ya, titik A ini belum kita ketahui ya, ini koordinatnya berapa. Yang jelas adalah X-nya 2 ya. Kemudian dia berpotongan dengan garis ini, X tambah Y sama dengan 7. Nah, karena tadi X-nya ini sama dengan 2, jelas ya, ini ya X-nya 2. Kemudian 2-nya kita masukkan ke persamaan garis yang berpotongan dengan ini, yaitu X tambah Y sama dengan 7. X tambah Y sama dengan 7. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya berapa? Y-nya 5. Ya. Nah, gini. Berarti titik A ini koordinatnya adalah berapa tadi? Titik A 2,5. Titik A 2,5. Nah, seperti ini. Kemudian titik B. Perhatikan titik B. Nah, titik B jelas ya. Koordinatnya 2,0. Langsung titik B 2,0. Berikutnya titik C, ini juga sama, langsung kita ketahui titik C koordinatnya 6,0. Kemudian titik D, nah titik D cara mencarinya sama dengan titik A ya. Ini X nya jelas 6, X nya sama dengan 6. Kemudian Y nya bagaimana? Tinggal substitusi ke persamaan garis yang berpotongan dengan garis ini ya. X tambah Y sama dengan 7, X yang masukkan, Y nya ketemu, berarti Y sama dengan 7 kurangi 6, 1. Berarti titik D koordinatnya adalah 6,1. Nah, udah ketemu nih mas guys, sobat guys ya. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Masing-masing titik ini nanti akan kita substitusikan ke dalam apa ini namanya, fungsi tujuan ya. Oke nih mas guys, sobat guys, jadi fungsi tujuannya tadi 9X tambah Y, boleh ditulis Z sama dengan kayak gini boleh, atau F dalam kurung X, Y juga boleh. Titik A, tadi titik A koordinatnya berapa? 2,5. Kemudian titik B koordinatnya 2,0. Titik C koordinatnya 6,0. Dan titik D koordinatnya 6,1. Nah, masing-masing kita substitusikan ke dalam fungsi Z ya. Jadi yang pertama 9 kali 2 ditambah Y-nya 5 ya. Berapa ini? 18 tambah 5, 23. Kemudian 2 masuk lagi. Ini 9 kali 2 ditambah Y-nya 0. Sama dengan 18. Kemudian 9 kali 6 masuk ditambah 0 sama dengan berapa? 54. Dan ini yang terakhir 9 kali 6 ditambah 1 sama dengan 55. Nah, jadi ditanyakan tadi apa? Nilai minimum ya. Kalau nilai minimum berarti kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 18. Kalau nilai maksimumnya 55. Ini minimum. Minimum
yang kita ambil. Nah, kalau yang 55 ini nilai maksimum. Oke ya, Mas guys, Sobat guys, jelas ya? Sekarang kita bahas contoh soal yang lain. Ini soalnya berbeda ya, Mas guys, Sobat guys, dengan contoh soal sebelumnya. Ini berupa grafik daerah hasil penyelesaian dan diketahui titik pojoknya. Ini sangat mudah nih. Ya, kembali lagi ke matematika SD. Kita menentukan titik ya. Titik B ini koordinatnya berapa, titik A berapa, terus C, D berapa, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat sebenarnya di sini ada 5 ya, 5 titik pojok. Ini 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 sebenarnya, A, B, C, D, E, tetapi di sini tidak ditulis titik E ya. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kita cari koordinat titik A dulu ya. Koordinat titik A adalah 0,4. Kemudian koordinat titik B berapa ini? X-nya 3, Y-nya 6 ya, 3,6. Kemudian titik C koordinatnya adalah 8,2. Titik D koordinatnya adalah 8,0 dan titik E koordinatnya adalah 0,0. Kemudian langkah berikutnya kita akan mensubstitusikan masing-masing titik ini ke dalam fungsi tujuan ya. Fungsi fx, y sama dengan 4x ditambah 5y ya. Kita masukkan 4 kalikan x-nya 0 ya. 4 kali 0 ditambah 5 kali 4. Hasilnya berapa? 20. Kemudian yang kedua, X-nya 3, Y-nya 6 ya. Seperti ini, 4 kali 3 12, 5 kali 6 30, 30 tambah 12 42. Kemudian X-nya 8, Y-nya 2. Seperti ini. Jadi 4 kali 8 32 ditambah 10. 32 tambah 10 42 juga ya. 32 tambah 10 ya. Kemudian ya 4 kali 8 ditambah 5 kali 0 sama dengan 32. Dan yang terakhir 4 kali 0 ditambah 5 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini mengapa di soal itu tidak dicantumkan titik E ya, karena 0,0 itu kalau disubstitusikan ke dalam fungsi objektif selalu mendapatkan nilai yang paling kecil ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Makanya ini boleh ikut boleh enggak, biasanya gitu. Karena misalkan dia diikutkan pun dia nggak akan terpilih sebagai titik yang mendapatkan nilai maksimum gitu, Mas guys. Paham ya maksudnya ya? Agak belibet. Oke, yang penting gitulah pokoknya gitu. Nah, di sini kebetulan ada 2 nilai maksimum nih ya. Ada 42 sebagai nilai maksimumnya dan titik B dan C ini merupakan titik di mana akan dicapai nilai maksimum. Jadi gimana? Ya enggak masalah. Kalau ditanyakan berapa nilai maksimumnya 42, di mana atau pada titik berapa nilai akan 42? Pada titik B dan di titik C. Titik B koordinatnya 3,6, titik C koordinatnya 8,2. Oke, lebih mudah ya daripada yang tadi. Sekarang kita coba variasi soal yang lain ya, Mas guys. Kalau tadi soal berupa grafik di HP, tetapi titik pojoknya sudah diketahui. Nah, kalau sekarang titik pojoknya belum diketahui nih, Mas guys. Oke lah, kalau ini udah diketahui ya, koordinatnya 0,3. Yang ini 0,2. Nah, yang ini bagaimana nih, Mas guys? Kita kasih nama dulu ya. Ini titik A, ini titik B, dan ini titik C gitu ya. Nah, titik A ini belum diketahui. Cara mengetahuinya bagaimana? Kita tentukan dulu SPTLDV-nya ya. Jadi kita cari dulu ini garis yang melalui 0,3 dan melalui 2,0 ya. Kita anggap ini sebagai persamaan garis K gitu ya. Ini persamaan garis K, ini persamaan garis L. Oke, kita cari yang K dulu. Masih ingat ya cara mencarinya ya. Jadi kalau ada titik yang terletak di sumbu Y kayak gini, tinggal nanti kita tambah dengan variabel X. Jadinya 3X
kemudian dia melalui ini titik ini yang di sumbu X, berarti kita kasih variabel Y ditambah 2Y titik 3 kali 2 6 ya, tinggal kita cek ya, dia daerahnya di bawah kurva, di bawah garis ya, daerahnya di bawah garis, atau kita kalau lebih yakin kita uji titik ya. Jadi dia kan seandainya tidak ada garis yang di bawah ini kan dia daerah penyelesaiannya ke bawah ya, termasuk 0,0 juga merupakan penyelesaian dari garis K ini ya. Oke, berarti 0,0 kita ujikan. Ini 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 titik 6. Harusnya gimana? Kurang dari sama dengan ya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya untuk yang garis L sekarang. Garis L yang ini ya. Berarti 2X ditambah 4 ya. 4Y titik 8 gitu. Nah, daerahnya ke atas ya. Kalau kita mau secara langsung ya jelas ini lebih dari sama dengan. Tapi kalau misalkan mau kita ujikan ya apa? Ujikan berapa yang daerah penyelesaian? Titik ini ya, titik 0,3 merupakan penyelesaian dari ini, atau titik yang lain juga bisa. Saya ujikan 0,3. Jadi X-nya 0 ya, Y-nya 3. Jadi 4 kali 3 titik 8. Ini 12 berapa? Lebih besar atau lebih dari 8. Jadi tandanya lebih dari sama dengan. Oke, gitu ya mas guys. Ada dua pertidaksamaan, kemudian kita cari titik potongnya antara garis K dan garis L dengan menggunakan eliminasi substitusi ya. 3X ditambah 2Y. Nah, kita abaikan tanda pertidaksamaannya, kita buat sama dengan dulu. Kemudian 2X ditambah 4Y ya, sama dengan 8. Ini kita kalikan 1, ini kalikan 2, ini kalikan 1 ya. Kita mau eliminasi variabel Y-nya dulu. Jadinya gimana? 6X ditambah 4Y sama dengan 12. Kemudian 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Eliminasi, pengurangan. 6 kurangi 2, 4X sama dengan 4 ya. Maka X sama dengan 1. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya ya kita dapatkan dari salah satu persamaan ya. Kita ambil persamaan 1. Oke, saya hapus dulu ininya. Dari persamaan 1, persamaan 2 yang ini maksudnya. 2X ditambah 4Y sama dengan 8. X-nya kita sudah dapat ya. 2 kali 1 tambah 4Y sama dengan 8. Jadi 4Y sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6 ya, maka Y-nya sama dengan 6 per 4 atau 3 per 2, 1,5 ya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke soal ya. Diketahui bahwa apa ini namanya, fungsi tujuannya adalah 5X tambah 4Y. Nah, tadi titik-titiknya yang B dan C belum kita ketahui ya. Kita rekap di sini dulu. Kita tulis fungsi tujuannya Z sama dengan 5X ditambah 4Y. Kita tulis ulang tadi A-nya ini ya, 1, Y-nya 3 per 2. Berarti 1,3 per 2. Kemudian titik B-nya ini ya, 0,3. Kemudian titik C-nya 0,2 gitu. Nah, masukkan ke sini 5 kali 1 ya ditambah 4 kali 3 per 2 sama dengan berapa? 4 kali 3 12 bagi 2 6. 6 tambah 5 11. Kemudian 5 kali 0 ditambah 4 kali 3 sama dengan 12. Yang terakhir 5 kali 0 ditambah 4 kali 2 sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum ya. Maka kita cari yang paling besar yaitu 12. Nah, maka nilai maksimum dari daerah penyelesaian ini adalah 12. Gitu Mas guys. Oke ya. Gampang ya. Nah, sekarang saatnya untuk latihan mandiri ya Mas guys. Seperti biasa di akhir video saya selalu menyajikan latihan mandiri untuk Mas guys dan Mbak guys lebih mendalami materi lagi. Silakan ambil kertas atau buku
ballpoint atau pensil, coret-coret. Kalau nanti ada kesulitan, nanti kita diskusi di kolom komentar di bawah video ini ya, atau bisa juga di channel telegramnya Lugas ya. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.